dengan pembatasan tatap muka, maka kita masih harus bertatap maya, ya. Belum bisa bertemu langsung. Memang tentu berbeda ya antara bertemu langsung dengan tatap maya, terlebih untuk program yang semacam ini, ya, sebuah kursus, sebuah upaya memberikan pendalaman, pemahaman, wawasan tentang pengelolaan produk unggulan desa yang itu memiliki muatan praktis, artinya pengalaman-pengalaman praktis itu memiliki porsi yang besar ya dalam program ini, sehingga yang kita hadirkan di sini adalah para pemateri yang sudah sangat berpengalaman ya dalam pengelolaan produk-produk unggulan khususnya dalam lingkup desa ya, dari seluruh pembicara yang kita hadirkan yang telah kalian peroleh sharing knowledge-nya adalah para praktisi ya. Nah, maka apa yang telah kita peroleh selama ini, harapannya meskipun tidak disertai dengan praktek langsung ya di lapangan dengan tatap muka ya, tetapi harapannya itu bisa kita gantikan dengan berbagai fasilitas atau fasilitas-fasilitas online yang sekarang juga lebih mudah kita akses ya. Jadi kita belajar pengalaman dari para praktisi, para pegiat lapangan seperti halnya Mas Iswidianto, itu bisa kita ikuti, kita peroleh sharing pengetahuannya melalui media-media online yang mungkin sudah terupload di YouTube atau dikirim langsung berupa video-video. Nah, harapannya dalam situasi keterbatasan ini, materi-materi itu tetap mampu ya memberikan tambahan wawasan yang cukup untuk kita untuk memiliki pemahaman yang lebih ya dibanding waktu sebelum kita memperoleh kursus ya. Tentu harapannya akan demikian ya. Dalam sekali lagi situasi yang penuh keterbatasan ini. Nah, dan pemateri-pemateri kita selama ini adalah sangat terbuka untuk ya ibaratnya seperti hanya sebuah buku terbuka ya, Mas Iswidianto ya. Mas Is juga sebuah buku terbuka untuk dibaca ya dalam tanda petik untuk dipelajari karena beliau sudah sejak sekian tahun yang lalu terlibat di program studi ekonomi pembangunan. Sudah banyak mahasiswa dan juga mantan mahasiswa yang masih menjalin komunikasi dengan Mas Is terkait kebutuhannya untuk memperoleh sharing pengalaman ya dari kiprah beliau selama ini. Jadi ya maka saya istilahkan dengan buku terbuka tadi karena bisa dibaca dalam tanda petik setiap saat ya, kalian bisa masih terus menambahkan pengetahuan ya dari sumber-sumber termasuk Mas Is ini meskipun nanti program ini sudah berakhir. Ya, saya kira demikian ya Mas Is ya. Oke, baik.
sebagai pengantar, saya akan memberikan sedikit pengantar ya terkait dengan apa yang akan disampaikan Mas Is pada materi pertama pada hari ini, yang kemudian nanti akan dilanjutkan dengan materi dari presentasi teman kalian, mungkin 2 atau 3 atau akan lebih, nanti kita sesuaikan waktunya, dari kuliah lapangan atau kursus di lapangan yang kemarin dijalani ya bersama Mas Is di desa. Nah, nanti kita akan bersama-sama mengikuti sharing ceritanya dari kemarin, melihat langsung apa yang telah ada di desa yang itu bisa memberikan tambahan insight bagi kita semua. Nah, apa yang nanti akan disampaikan oleh Mas Is untuk materi dan dari Mas Is Widianto akan saya antarkan terkait dengan kolaborasi lembaga ya Mas ya, di mana di mana sebuah kolaborasi, sebuah integrasi antar lembaga itu akan memberikan atau sesuatu yang sangat dibutuhkan. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa telah ada banyak berbagai upaya yang ditempuh oleh pemerintah untuk merealisasikan ya program pemberdayaan desa, program desentralisasi desa ya dengan yang telah dicanangkan, diamanatkan di dalam Undang-Undang Desa. Nah, ini kan sebuah fenomena, sebuah landasan bagi program KMMI kita. Intinya adalah pada upaya pemberdayaan desa. Nah, di sini berbagai upaya yang saya istilahkan sebagai upaya tadi, salah satunya adalah dengan berbagai program prioritas, ya, mencanangkan berbagai program prioritas, di mana program produk unggulan kawasan desa itu merupakan salah satu di antaranya, selain dengan pemberdayaan BUMDes. Ya. Nah, di sini tentang BUMDes juga kalian telah memperoleh banyak ya dari Pak Rudi, dan ternyata memang tidak bisa dipisahkan ya sebuah kolaborasi, sebuah kerjasama antar kegiatan dan antar lembaga. Upaya untuk meningkatkan kinerja produk unggulan desa tidak bisa lepas dari BUMDes. Dan kedua hal itu juga secara sendiri-sendiri menjadi program prioritas. Prioritas pemberdayaan desa atau pembangunan sosial ekonomi desa. Nah, di sini tentu dilandasi oleh berbagai latar belakang, di mana juga mungkin beberapa waktu lalu sudah saya singgung bahwa tingkat kemiskinan desa itu selama ini adalah selalu lebih tinggi dari kemiskinan di perkotaan. Ya. Nah, kemudian tentu dalam situasi pandemi ini peningkatan angka kemiskinan itu sama-sama meningkat, ya, sama-sama meningkat baik di kota maupun di desa. Nah, sejak sebelum pandemi itulah yang terjadi bahwa kalau di tahun 2017 sebagai sebuah gambaran ya bahwa tingkat kemiskinan di perdesaan itu sebesar 13,5% kurang lebih, sedangkan di perdesaan sebesar di perkotaan sebesar 7,26%. Ya, di perdesaan kalau jumlah juta jiwanya 16,3 juta jiwa, di perkotaan 10,27 juta jiwa. Itu di tahun 2017 ya. Ya memang sudah
agak lama sebelum pandemi. Nanti bisa kita lihat bagaimana situasi setelah pandemi atau paling tidak di tahun 2020. Nanti bisa saya tambahkan datanya. Nah, sebuah kemiskinan ya tentu harus selalu diupayakan untuk mengatasi. Nah, salah satunya adalah dengan pemberdayaan desa ini. Kemudian dalam upaya memberdayakan segala sesuatu, maka sebuah kolaborasi itu sangat diperlukan. Yang namanya kolaborasi menggambarkan sebuah kerjasama itu adalah sebuah inti dari kegiatan sociopreneurship ya. Sociopreneurship, sebuah usaha bisnis ya yang tidak meninggalkan efek aspek sosialnya ya. Jadi tidak semata-mata berorientasi pada bisnis semata, pada profit oriented atau efisiensi belaka, tetapi sebuah kegiatan sociopreneurship, gabungan dari sosial dan entrepreneurship, itu tidak boleh dilupakan di dalam membangun ekonomi desa. Nah, maka selalu tentu kalian juga sudah peroleh tentang ini, bahwa BUMDes ya dikelola dengan profesional, dengan tentu ya berorientasi pada kinerja ekonomi ya profit, tetapi tidak boleh meninggalkan aspek sosialnya. Nah, dan kita pahami bersama untuk kalian yang sudah memperoleh mata kuliah perkembangan pemikiran ekonomi yang biasanya dari saya ya untuk mahasiswa ekonomi pembangunan Universitas Jana Badra ya, bahwa sosialisme kita ya adalah bukan sosialisme yang dari luar ya, yang begitu untuk yang sangat populer itu misalnya yang diusung oleh Marx misalnya ya, Karl Marx, tentu bukan itu. Nah, sosialisme kita adalah bukan sosialismenya Karl Marx atau ajaran yang sealiran dengan itu. Nah, itu sudah kita bahas cukup panjang di mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi. Nah, aspek sosial itu tadi identik dengan kolaborasi, identik dengan kerjasama antar lembaga atau kerjasama di dalam kelembagaan itu sendiri. Nah, kerjasama antar individu, antar berbagai komponen di dalam sebuah institusi, ya kelembagaan, misalnya di dalam BUMDes atau dalam Pokdarwis atau dalam sebuah komunitas pengelola kegiatan yang mengembangkan ekonomi desa, itu tidak boleh ditinggalkan karena itu adalah jiwa yang menghidupi. Kalau jiwa atau idealisme itu ditinggalkan, ya. Jika idealisme atau pemahaman itu ditinggalkan, ya, tentang kolaborasi, kerjasama, saling bersinergi, saling mendukung, itu ditinggalkan, maka sudah tidak ada bedanya lagi dengan kegiatan ekonomi yang bersifat kapitalistik, ya, yang berorientasi pada profit oriented saja, yang materialistik. Nah, jika meninggalkan aspek-aspek sosial, meninggalkan aspek-aspek kolaboratif, maka yang tertinggal hanya sebuah kegiatan yang akan saling berkompetisi secara bebas, yang akan bersifat liberalistik, bisa jadi begitu, karena kemudian mekanisme pasar yang kemudian
menjadi pedomannya, ya, di mana karakteristik dari sistem-sistem seperti itu, ya kalian sudah mengambil mata kuliah pemikiran ekonomi sudah sangat bisa membedakan, ya, bagaimana yang berjiwa sosialistik dan bagaimana yang bersemangat berjiwa kapitalistik. Nah, sociopreneurship itu maka sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh dikesampingkan sampai kapanpun, ya, di dalam sebuah kegiatan ekonomi dalam lingkup pedesaan yang identik dengan kehidupan sosialistik tadi. Nah, itu yang berusaha harus terus juga dibangun, ya, dalam BUMDes, dalam pengelolaan wisata, mungkin di luar BUMDes, Pokdarwis dan sebagainya, atau kegiatan komunitas yang berusaha untuk saling bersama-sama, ya, termasuk koperasi juga bersama-sama untuk kesejahteraan bersama. Yang itu kemudian kan kita kenal dengan istilah demokrasi ekonomi, ya. Ya, demokrasi ekonomi itu ya secara istilahnya definisi praktisnya adalah dari kita untuk kita, ya. Sumber daya itu merupakan kolaborasi yang kita miliki bersama. Sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk siapa? Ya, untuk kita juga. Nah, itu adalah demokrasi ekonomi yang juga menjadi fondasi bagi sebuah pengembangan ekonomi desa yang bersifat sociopreneurship tadi. Nah, di sini Mas Is sebagai seorang praktisi penggerak itu sudah melakukan praktek yang panjang, banyak, ya. Bagaimana mengajak, ya, bagaimana mendorong untuk terjadinya kolaborasi, bagaimana menemukan satu pihak dengan pihak lain untuk kemudian saling disinergikan. Kalau berjalan sendiri-sendiri itu akan lemah, ya, akan sedikit yang bisa dilakukan. Tetapi kalau berjalan bersama-sama, ya, seringkali kan digambarkan misalnya sebuah sapu, ya, sapu lidi, ya, bisa kita gambarkan jika lidi itu dipergunakan 1-2 saja, ya sedikit, ya tidak akan berfungsi maksimal, optimal dibanding jika dibuat menjadi sebuah kumpulan bersama, diikat, ya, sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih optimal. Nah, itu adalah landasan ideal, landasan juga yang melatar belakangi mengapa perlu sebuah kolaborasi, ya, baik antar lembaga maupun antar komponen individu di dalam sebuah lembaga, dalam hal ini dalam sebuah komunitas